Saya akan memulai perdebatan pada pagi hari ini dengan hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada pagi hari ini mosi yang pertama ialah Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral yang harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, definisi pada mosi pagi hari ini ialah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral. Artinya apa? Yang bersifat independen dengan tujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan sebagai agen pembangunan. Nah, perlu kita garis bawahi bahwanya di sini Bank Indonesia itu bersifat independen. Artinya tidak ada mengambil keuntungan dari pihak manapun. Dengan adanya ketetapan dari Bank Indonesia yang menetapkan sebagai membatasi pengeluaran pemerintah, artinya ada tujuan-tujuan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama kita ketahui bahwasanya fungsi dari Bank Indonesia sendiri berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui bidang moneter, sistem pembangunan dan stabilitas sistem keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya 2 tahun belakangan ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang dimana dari COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa bagi negara Indonesia. Salah satunya ialah bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, yang dimana adanya pandemi COVID-19 itu menyebabkan lumpuhnya perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pemasukannya. Hal ini mengapa? Karena dengan adanya stabilitas dan pembatasan pengeluaran pemerintah harus lebih fokus lagi dengan membantu masyarakat untuk membantu pemulihan perekonomian. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, kenapa Bank Indonesia atau Bank Sentral harus membatasi pengeluaran pemerintah? Ya, agar pengeluaran yang dilakukan pemerintah itu tepat sasaran. Nah, sehingga dengan pengeluaran pemerintah tepat sasaran itu, keuangan yang dikelola itu menjadi baik. Nah, dengan adanya pengelolaan keuangan yang menjadi baik itu akan juga berpengaruh dengan nilai tukar mata uang rupiah yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya perbaikan nilai mata uang yang ada di Indonesia, maka banyak sekali dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Nah, ada beberapa dampak yang akan saya sampaikan pada pagi ini ketika nilai mata rupiah Indonesia itu menurun. Nah, yang pertama, dampak penurunan nilai tukar mata rupiah yang turun itu menurut BCC News Indonesia. Yang pertama, ancaman PHK menghantui industri tekstil. Karena apa? Karena dengan turunnya nilai mata uang atau nilai mata tukar rupiah itu menyebabkan harga barang menjadi meningkat sehingga produksi tidak sesuai dengan harga barang yang akan dijual. Yang kedua, penurunan daya beli mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena pada hakikatnya ketika suatu barang itu menetapkan harga yang tinggi, maka peminat atau pembeli itu menjadi menurun. Karena pada dasarnya ketika barang itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah, kelas bawah, ketika harga barang itu meningkat dikarenakan adanya kenaikan-kenaikan dari harga produksi, maka menyebabkan rakyat dengan ekonomi tengah dan ekonomi bawah menjadi tidak bisa mengakses atau membeli barang tersebut. Nah, data menyebutkan bahwa Bank Indonesia mencatat pada 23 Mei 2022 nilai tukar rupiah mengalami penurunan 1,20% yang disebabkan arus modal asing dan pasar keuangan dalam negeri. Nah, pada pagi hari ini saya menekankan bahwasanya Dewan ini percaya bahwa Bank Indonesia harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Saya setuju, sangat setuju sekali dengan mosi ini. Terima kasih.